Ini guys, diduga Salsa Erwina tidak mengerti dan ngawur atau meleset, menyuarakan pendapat tidak seperti yang pertama tentang DPR dan Sahroni. Sangat disayangkan. Gimana nih menurut kalian guys? Kita simak yuk bareng-bareng gimana videonya guys. Let's go, cekidot. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah hargai, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau adanya, kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih, kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu? Mbak Salsa Huta Galung, saya mau menyampaikan ketika Anda berstatement terkait dengan Sahroni, pembiayaan anggaran mengenai DPR, tunjangan-tunjangan, patwal dan lain sebagainya, kritisi kepada pemerintah, yang tahap awal Anda mengkritisi, ada banyak orang ngepen kepada saudara. Saya juga ngepen kepada saudara. Saya bangga bahwa ada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, di Denmark, menyuarakan apa yang menjadi nota kebenaran atas nama rakyat Indonesia, dan itu didukung oleh jutaan netizen. Tapi apa yang Anda ucapkan terkait dengan kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Ngaco Anda, kali ini Anda ngaco, diduga Anda ngada-ngada. Anda tidak ikut di lapangan. Saya, Mangapul Sirait, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di universitas yang ada di Jabodetabek. Walaupun saya tidak menyebut saya berbicara atas nama kampus, tapi atas nama mahasiswa dan atas nama aktivis. Saya ada beberapa hari yang lalu di lapangan juga, turut menyuarakan apa yang menjadi tuntutan unjuk rasa masyarakat, yang dimana aspirasi itu disampaikan oleh mahasiswa, oleh para aktivis, oleh para serikat pekerja, saudara-saudara kita, abang-abang kita yang ada di pekerja ojol, ya, terkait adanya yang meninggal, kita sangat prihatin. Terkait yang adanya luka-luka, sangat kita prihatin. Itulah risiko dampak daripada sebuah demokrasi yang harus benar-benar makin mengarah kepada seperti negara-negara yang berkesadaran hukum. Maksud daripada Prabowo mengatakan naikkan pangkat kepada mereka yang adalah terluka, bahkan terancam nyawanya. Artinya mereka melaksanakan tugas bela negara dalam sebuah keprajuritan, apa TNI atau Polri, supaya mereka benar-benar disupport, didukung oleh Panglima tertinggi, yaitu Bapak Presiden, yang adalah kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi. Dan itu adalah cara supaya para mafia-mafia yang mendalangi kerusuhan, karena saya ada di sana, mafia-mafia yang sudah kabur, buronan sekarang lari ke luar negeri, dan diduga adanya para pejabat-pejabat yang selama ini berteman sama mafia yang kabur itu. Ingat, Freddy Budiman, seorang bandar narkoba yang telah dihukum mati, ya, yang telah dihukum mati, bandar narkoba yang telah dihukum mati, dia mengatakan apa? Ditanya oleh wartawan, apa yang Anda mau sampaikan sebelum Anda dieksekusi pidana mati? Dia mengatakan apa? Saya sudah jadi mualaf, saya sudah mendapat hidayah, dan saya mau Indonesia diselamatkan, generasi muda, anak bangsa dari narkotika. Dan ada beberapa oknum jenderal yang sudah menerima dari saya uang yang sangat banyak supaya mereka juga diproses. Negeri ini harus diselamatkan, diubah nasibnya dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya hati seperti Anda. Ketika mengkritisi Sahroni, kita dukung. Tetapi ada sekian banyak orang yang adalah anggota Indonesia Gelap, yang adalah anggota daripada ormas terlarang, bahkan partai yang terlarang sekian puluh tahun yang lalu. Partainya sudah dilarang, ormasnya sudah dilarang, tetapi hendak mengubah ideologi Pancasila menjadi sebuah sistem yang menurut dia itulah yang tepat, yang berlawanan dengan kenasionalisan dan berlawanan dengan ideologi Pancasila. Jadi Mbak Salsa Huta Galung yang pernah tersanjung, dihormati oleh banyak orang terkait dengan kritik Anda kepada pemerintah, kita sama.
ya mahasiswa sama. Tapi terkait Prabowo mengatakan kepada Kapolri naikkan pangkat mereka yang terluka berdarah-darah bahkan terancam nyawa, mereka juga punya keluarga. Seperti Anda punya keluarga, mereka juga punya keluarga. Layak mereka dinaikkan pangkatnya sesuai dengan kriteria, dan itu belum dinaikkan pangkatnya. Itu manuver caranya Prabowo supaya jelas sikap pemerintah, bahwa pemerintah bersikap tegas mendukung aparatnya, itu presidennya, supaya provokator itu ngedon, supaya masyarakat yang dibayar tinggi itu batal, gagal untuk melanjutkan niat jahatnya karena sudah diiming-iming, bahkan sudah dikasih sekian persen saat seperti ini, sekian pembayaran, saat seperti ini sekian pembayaran. Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat apa yang dilihat oleh kasat mata. Anda tahu nggak siapa nama-nama dalang daripada perusuh itu dan siapa yang membiayai? Anda kan nggak tahu, Anda kan hanya melihat berita. Anda sudah masuk kepada ranah intelijen, Anda sudah masuk kepada pengumpulan data. Siapa, berapa orang, titik yang mana yang sudah membuat kerusuhan, media akun yang mana, Anda kan nggak tahu. Taunya Anda kan menyuarakan, diduga ya. Saya terkait dengan Anda keberatan, bahkan diduga Anda sepertinya tidak melihat apa yang dibuat oleh Prabowo itu adalah produk yang harus kita hormati. Saya siap debat dengan Anda. Kalau Anda debat dengan Saroni, tujuannya supaya Saroni mengerti apa yang dimaksud dengan DPR. Saya juga debat dengan Anda, bukan untuk supaya pencitraan, bukan supaya panggung. Buat apa? Saya ini hamba Tuhan. Saya mau debat dengan Anda supaya Anda kenal siapa itu Prabowo. Prabowo punya hati mewakafkan dirinya kepada negeri ini, dan dia dalam kampanyenya tidak ada dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Salah satu contoh, kalau kampanyenya yang lain, bisa relawannya membuat proposal mengatakan ke yang lain, ayo kita dukung pencapresan, kasih uangmu nanti diiming-iming. Prabowo nggak boleh. Siapa yang mendukung dia? Ayo dukung kita. Karena Prabowo juga sudah mengorbankan banyak hartanya, tenaganya, pikirannya untuk nusa dan bangsa dalam pencapresan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya sebagai seorang Kristen, Tuhan Yesuslah yang telah membuat Prabowo itu sampai kepada pencapresan yang sukses. Sekarang apa tugasnya Prabowo? Memimpin negeri ini, kita dukung dia. Harap Anda jangan asal berbicara. Untuk kali ini ada kepleset. Tapi untuk Anda mengkritisi Saroni, saya sudah lebih awal mengkritisi Saroni. Bahkan Saroni pernah mengatakan, saya pasang badan untuk apa yang dibuat oleh Periset Kebenaran. Saroni mengatakan siap pasang badan. Apa yang terjadi? Bahkan Saroni ada saya lihat dalam dia memberi keterangan kepada pewawancara bahwa dia pernah menjadi raja minyak, dibeli minyak sangat murah sekali lalu dijual tinggi. Minyak apa yang dibeli murah? Semuanya sudah ada aturan. SPBU ada aturan, bahan bakar industri ada aturan. Kok bisa Saroni bilang dibeli minyak semurah-murahnya lalu dijual yang sangat tinggi? Ini pertanyaan bagi saya. Jadi Mbak Salsa, jangan tambah pernyataan kalau tidak membangun negeri, tambahlah pernyataan seperti Anda pertama memberi statement dan semua mendukung saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 3 September 2025. Ya, begitulah guys, video dari Bapak ini guys ya. Jadi diduga Kak Salsa Erwina itu tidak mengerti dan mengawur kata Bapak ini. Tapi kalian bisa menilai guys. Kalian bisa menilai, kalian yang lebih paham. Para kalian semua itu lebih paham untuk mengambil kesimpulan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Kalianlah yang bisa menentukan. Ya udahlah, saya cuma bisa menyajikan video-video seperti ini guys. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang selalu support Bayu Raden 69. Terima kasih banyak ya guys ya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.